Jadi aku baru tahu kalau Hagia Sophia itu ada di Turki. Hah? Kayak aku baru tahu kalau Galata Tower, Hagia Sophia itu ada di Turki. Jadi aku nggak pernah tahu itu di mana. Oh, oke. Apa sih sejarah Islam? Islam. Atau Otonom. Zaman otonom. Iya, apa? Ottoman itu kan. Nah, Salah. itu di Turki. Aku udah tahu. Sesuai plan atau ada melesetnya? Banyak mananya? Sesuai plan dong. Oh, banyak sesuai plannya. Masa udah berapa bulan-bulan oke, banyak siapa tahu melesetnya meleset. kan? Iya, nggak sih? Jangan sampai dong. Ya, siapa tahu ini ini kan ini. Enggak, Oh, untungnya enggak, aman ya. Kita solid dong. Solid. Tadi sesuai plan semua ya. Nah, acara ya. Hah. Itu jadi panitianya itu kalau misalnya nih ini desainer, tapi kan waktu acara tuh jadi panitia kan kita nanti ada volunteer juga, volunteer. Itu bukan lagi jadi desainer kan, desainernya udah selesai. Oke. Dalam artian pada waktu itu kita kan udah enggak desain lagi kayak aku gitu kan. Kamu menjadi Tukang sibuk sih. Oh, tukang sibuk. Kayak runnernya gitu. Oh jadi, ya. bagian yang Palu gada ya. palu gak ada, palu mau gua ada. Oke. Gitu. Jadi bagian yang ini. Cari air. Iya. Untungnya tapi alhamdulillahnya enggak. Gitu karena bagian yang jaga malam. Jadi jaga malam itu security dong dari security ya. Security. Ayo tidur waktunya tidur. Jangan main YouTube, jangan nonton drama, tidur. Ya enggak sih? Jadi waktu malam tuh itu pasti banyak peserta yang keluar kamar atau kayak gimana, cari informasi. Dalam artian kayak gini, besok venue-nya apa ya? Itu kan biasanya ada di rundown atau gimana. Kalau nggak gitu dia tanya, Kak ada kita kehilangan barang atau Kak ada teman kita yang gini-gini, Kak kita mau kesini, kita mau sini. Nah itu biasanya ke bagian yang jaga malam, kita akan ngasih informasi. Oh kalau dia sebenarnya mau keluar nih, mau keluar, dia biasanya tanya, Kak saya mau keluar cari makan. Itu kemana ya? Benar nggak ya? Jadi kita kayak pusat informasi. Stalking ya dari kamu. Gitu. Benar nggak sih? Gitu. Jadi kita itu kayak pusat informasinya gitu di malam untuk memastikan bahwa peserta ini baik-baik saja atau dalam keadaan yang safety. Waktu siang aku tidur. Waktu pagi tidur karena malam udah jaga. Gitu. Biasa anak di kafe itu gitu kan ya. Kebalik jamnya. Iya. Ya, siang waktu tidur gitu ya. Malam waktu kerja. Gitu. Jadi kelewat itu yang jadi penyesalan karena waktu itu. Apa? Penyesalan kamu apa penyesalan? Penyesalan ya. Penyesalan terbesar adalah siang nggak bangun. Udah. Karena padahal udah dibilangin sampai sama teman-teman dulu udah dibangunin. Padahal aku udah pesen, guys, kalau ada Kak Billy Mambrasar bangunin. Udah diketok 1000 kali nih. Udah dibangunin, udah alarm, udah apa. Nggak bisa bangun. Jadi nggak bisa bangun. Baru bangun itu jam 2 siang gitu, jam 2 siang, jam 3 sorean. Dan itu Kak Billy Mambrasar baru keluar dari lift kayak kayak gimana gitu kan, kayak dan kamu belum prepare lagi kan? Tapi itu satu orang yang benar-benar aku pengen ajak foto bareng, kayak buat pamer. Tapi aku pengen ketemu sama Kak Billy Mambrasar, benar-benar kayak pengen banget ketemu sama Kak Billy Mambrasar. Tapi kamu tidur. Kayak gitu. Terus akhirnya. Tapi tidur kan juga enak, ya nggak sih? Ya enak sih, cuman kayak kesempatan sekali seumur hidup. Kan tidur bisa besok-besoknya lagi kan gitu. Cuman ini akhirnya ketemu lagi nih sorenya, kayak sorenya gitu. Waktu malam ini. Apa awarding? Iya kayaknya sih, iya mau malam awarding. Udah bilang nih ke Kak Aldi, jadi dijaga di depan pintu kan. Kak Aldi nunggu apa? Nunggu Kak Billy. Iya dia mau ke atas. Kak boleh foto nggak? Gitu. Udah yang kayak gitu. Boleh foto nggak? Ayolah gitu. Orang dalam nih, kan ada Kak Aldi nih ya kan, orang dalam yang minta foto dong gitu. Terus dia gini, ya udah nanti foto aja gitu. Orangnya kemarin juga humble, semua peserta boleh ajak foto kayak ini banget gitu kan. Nah sepi banget. Kak Billy keluar lift pas di depanku gitu. So yang kayak pematung, terus yang Kak Aldi gini, jadi nggak? Gitu. Kayak langsung terpesona yang kayak nggak jadi gitu. Karena apa? Karena pintunya tuh udah setengah buka, terus peserta-peserta kayak itu Kak Billy. Terus dia waktu masuk diajakin foto. Kamu nggak ikut? Iya kayak sungkan kayak gimana ya, kayak nggak enak. Dia udah capek nih dengan itu,
mengurangin satu ajakan foto kan ya lumayan lah gitu. Jadi waktu itu nggak foto. Tapi menyesal. Iya, ya salah kamu deh. Iya emang. Iya, emang menyesal banget. Menyesal. Sekali Udah ketiduran lagi kan? Iya. Itu sampai dibangunin cleaning service loh. Iya. Coba kamu pesen ya cleaning service nanti kami ini bangunin ya. Itu benar-benar. Tapi kan itu kembali lagi tidur kan enak kan? Enak. Nah iya. Benar-benar yang kayak elok. Ya siapa tahu mimpinya kan tadi itu kan. Udah ketemu di mimpi kan? Oh iya benar. Ya udah. Tapi di nyata juga ketemu. Tapi ya tetap aja. Tapi nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Ya udah. Itu berarti hal yang kamu sesalin sama Sesalin. Oke. Lalu terus kan acara tuh. Acara ada nggak hal-hal yang bikin kamu inilah yang nggak bisa terlupakan lah? Senangnya tuh ya nggak terlupakan ya waktu penutupan. Oke, penutupan. Penutupan waktu itu. Jadi waktu di situ ngeliat tuh antusiasme peserta. Jadi ada yang ini apa namanya kayak akapela atau apa sih? Iya akapela. Iya kayak gitu yang kayak gitulah. Oh iya. Apa sih? Yel kayak gitu. Iya. Tapi akapela itu nyanyi gak ada musiknya, itu akapela. Iya dia juga gitu. Oh dia juga gitu. Dia juga gitu. Pokoknya asik banget. Jadi musiknya cuma dari kakinya doang. Itu kayak seru banget gitu loh. Mereka tuh bisa dari background yang berbeda-beda ketemu ngumpul bisa jadi seperti itu. Gitu. Per kelompok masing-masing kan. Jadi masing-masing orang tuh nunjukin iya dialku gitu ya. Ini loh aku gitu kan. Yang keseruanku gitu ya. Ada yang yel-yel, ada yang nyanyi, ada yang apa gitu. Jadi itu seru banget momen itu. Gitu. Apalagi waktu diumumin kayak awardee-nya ini siapa gitu kan. Saya yang menang yang apa gitu. Itu seru banget sih karena kayak ngelihat bangga banget gitu. Jadi ikut yang kita nih yang panitia ya dengan persiapkan acara seperti itu dengan COVID yang seperti itu ya. Dengan kita effortnya seperti itu kita kayak bangga dengan kebanggaan peserta yang dia bangga nih bawa sertifikat nih di depan foto-foto. Mereka bangga bahwa mereka udah menyelesaikan programnya dan kita yang panitia tuh merasa bahwa kita tuh dihargai benar-benar kayak kita tuh dihargai sekali gitu. Jadi kita nggak ada yang rasa kayak capek atau apapun tapi kita ikut bangga. Ikut bangga karena lihat itu tadi ya. Juga sukses. Gitu. Abis acara itu kita beres-beres segala macem, nyelesain laporan segala macem. Terus kita diajak bareng-bareng sama volunteer juga. Jadi kita ya tim itu ikut ke Uludak kalau nggak salah namanya. Kesana ke salju-salju. Pikirnya tuh kayak seru ya. Ini impianku sebenarnya dari janjiku sini adalah lihat salju gitu. Wow gitu. Tapi pulangnya kenapa? Pulangnya kayak aduh bener-bener kayaknya emang cocok di Indonesia deh kayak gitu. Tapi emang bagus banget ya di sana tuh bagus banget. Cuman kita karena kurang prepare dan kayak ya udah kosongan aja gitu ya. Jadi kita itu nggak tahu apa yang terjadi di sana dan gimana tempatnya itu seperti apa kita nggak tahu. Mikirnya salju di bulan-bulan itu nggak begitu nggak begitu apa ya kayak es lah gitu kan gitu. Ternyata sampai sana dingin banget. Awalnya di apartemen pun dingin, cuman masih biasa. Yang lainnya pakai jaket nih. Kamu sombong dong, kamu kaosan doang. Karena ngerasa kayak Kota Batu juga dingin. Orang tropis nih gitu kan, kamu gitu kan. Bener. Teman-teman tuh pakai jaket, pakai apa? Pakai kaos doang. Dengan beraninya orang barat nih gitu pakai kan. celana pendek keluar itu dengan oke aja gitu karena dia tadi udah kebiasaan di Batu dingin. Airnya pun juga sama dingin. Ternyata di sana lebih dingin. Lebih dingin lagi. Jadi lebih dingin lagi tuh waktu di Uludak dingin banget. Dingin banget, udah dingin banget, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai kacamata karena itu kan putih semua di atas lagi kan. Jadi mata itu benar-benar yang kayak cuman putih gitu. Udah sakit kan mata nih. Terus nyobain lah karena ngeliat tuh ada bocah-bocah anak kecil-kecil main ski dengan entengnya set gini. Wih, gampang tuh. Jiwa-jiwa manusia yang sombong ini keluar. Ya tadi kan udah sombong berangkat sudah ngapain prepare kan orang Batu. Ya, udah dingin biasa. Itulah kenapa orang sombong itu nggak boleh. Nggak boleh, kena karma. Kena karma. Jadi waktu itu karena ngelihat bocah-bocah itu ski dengan asiknya, dengan gampangnya, nyoba lah sewa nih. Sama teman-teman. Kebetulan temanku ada yang bisa ski. Wih, bisa nih. Bisa temanku bisa apalagi aku kan. Iya aku. Akhirnya dicoba tuh.
oh oke, bisa. Datar masih. Waktu masih percobaan, ada ininya kan, ada yang ngajarin. Lepas turun sendiri. Waktu turun baru sekali, udah jatuh berkali-kali. Jadi udah gini, jatuh nggak bisa bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, jadi nggak bisa bergerak. Akhirnya apa, dicopot. Jadi nggak pakai, cuman aku tenteng doang. Tenteng. Yang penting kan dokumentasi udah masuk. Iya, bener. Konten udah jadi. Buat upload Instagram. Intinya kan di situ kan. Iya, kayak gitu. Tapi jatuh sakit gak? Sakit sih. Iya. sakit badannya, karena ternyata jatuh di salju itu tidak senyaman jatuh di pelukan doi gitu. Jadi keras. Jatuhnya kayak serunya itu adalah bareng-barengnya. Karena kalau jatuh sendirian kan malu ya. Jadi jatuh bareng-bareng. Ternyata gitu. teman-teman pada nggak bisa semua ya udah. Jadi untungnya teman-temannya juga kan bareng-bareng. Jadi kita tuh kayak bahasa Jawanya tuh atar-atar semut. Sih? Jadi kita tuh emang tim, kayak menurutku sih kita tuh benar-benar tim yang solid banget. Jadi dari awal keberangkatan di sana di apartemen, dari hari pertama sampai hari terakhir itu kita benar-benar kayak atar-atar semut. Jadi satu kemana ikut nih, bocil-bocilnya nih. Jadi bapaknya itu sih. Ya iyalah kan nggak ada yang tahu. Dia kan mau kemana guys? Oke, itu tadi serunya ya. Serunya itu. Oke, itu akhirnya perpisahan kan, cabut kan, gimana? Hari terakhir. Itu hari sedih sih. Oh sedih ya. Kayak jadi melo. Jadi waktu itu tuh kita emang ada acara sendiri yang untuk panitia. Jadi waktu hari terakhir nih, hari terakhir di apartemen, nyanyi bareng, itu paling ingat. Nyanyi apa? Best part gitu kan? Yang enggak. Waktu itu yang lagi heboh ya, heboh. Reza. Bukan. Izinkan aku bukan. Bukan. Oh bukan lagu Indonesia. Bukan, To The Bone. Oh. Dari awal di situ Turki sampai akhir setiap hari diputar lagi itu. Oh iya. Sampai kayak ini lagu apaan sih gitu. Kan kita nggak tahu ya itu yang lagi tren apa gitu. Kayaknya ya itu, terus sampai akhir pun nyanyi lagu itu, terus kita kasih pesan dan kesan. Jadi masing-masing panitia itu ngasih surat. Jadi di jendela apartemen itu ditempelin ada nama gitu. Satu-satu ya. Nama satu-satu, terus kita ngasih surat itu kita gitu. Masukin ke amplop itu. Gini, jadi satu orang itu menyurahkan aku dari dulu benci kamu gitu kan. Jadi kayak aku ngirim surat itu ke semua orang gitu. Jadi dapatnya jumlahnya sama gitu kan. Jumlahnya sama, kita masukin ke amplop itu. Terus kita juga tukeran kado. Jadi tukeran kadonya itu dibatasin kayak maksimal itu hanya boleh 10 atau 20 lira ya. Ya pokoknya ada minimal harganya lah. Karena emang nggak pengen yang kayak ada yang mahal atau gimana, jadi yang minimal banget. Kado yang minimal banget tapi berkesan. Dan itu dibungkus-bungkus, terus kita kocok kayak arisan. Arisan gitu. Dan kayak gitu kan. Nah disitulah surat-suratnya itu tanpa nama. Jadi kita tahu bahwa orang-orangnya itu, cuman kita nggak tahu itu siapa gitu. Kayak jadilah dirimu sendiri kayak gitu. Ingat Tuhanmu. Tuhan itu akan selalu denganmu kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Religius banget dia kayak mendoakan gitu. Itu paling ini. Terus ada juga yang kayak Kak Oktav lucu gitu. Baru pertama kali ketemu udah cerita skripsi. Itu nggak tahu siapa kan. Terus kayak mikir, aku cerita skripsi ke siapa ya gitu. Cerita skripsi ke siapa nih gitu. Siapa gitu. Jadi 2 apartemen nih kita kayak, tahu gak sih yang KKN yang masak sendiri, belanja sendiri, segala macam sendiri. Kita cewek cowok semuanya di situ. Kita kerja bareng di situ. Jadinya yang awalnya itu berisik banget, kita sampai kayak 24 jam itu berisik. Benar-benar berisik udah. Yang nyanyi segala macam, kerja itu 24 jam di ruangan itu. Tiba-tiba besoknya sepi gitu. Jadi kayak sepi karena kita udah angkat-angkat koper untuk pulang. Itu udah kerasa banget karena kayak kita ngerasa bahwa setiap hari lo kita makan di situ, kita ini di situ gitu. Karena ya kita senang aja gitu kan bareng-bareng, apalagi kok ya pas teman-temannya cocok semua. Udah balik udah. Tapi alhamdulillah hubungan sampai sekarang. Internship di sini itu salah satu yang kamu tangkap banget, yang kamu point of view lah buat
ini yang aku dapat di sini. Gimana kerja sama orang itu yang pertama. Terus manajemen waktu juga ya. Yang ketiga itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa didapetin di tempat lain gitu. Dalam artian kayak ini, kita kan intensif nih magang, tapi kita juga jadi kepanitiaan di sebuah acara internasional nih. Itu acara yang bergengsi lah. Kita ketemu banyak orang, ketemu dengan orang banyak dari background yang berbeda. Kita apa ya? Jadi harus survive gitu. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa juga. Luar biasa. Dan banyak pengalamannya tuh sampai kayak nggak kepikir sih kayak gimana. Terus juga pengalaman juga desain terus menerus gitu. Jadi desainnya tuh ada terus gitu. Dan itu melatih. Kalau desainer itu kalau setiap hari dilatih kan ya improve terus kan. Itu teknis juga. Jadi juga semakin hari desainnya juga semakin terasa gitu. Dan untuk dari segi keorganisasian itu juga gitu, kayak diajarin leadership dengan orang-orang yang di kita itu tim kita. Rasa internasional gitu kan. Rasa internasional. Kayak kita nggak tahu nih, kan kita ketemu sama kayak tadi yang magang dari Abu Dhabi. Ternyata dia udah melalang buana di Jerman segala macam. Nah, kan kalau kayak misalnya nih kalau nggak ikut itu, nggak mungkin kenal sama dia dong, kayak gitu kan. Nggak bisa tukar experience lah ya. Akhirnya tahu, cara dia, dia ternyata dari Indonesia ke sana, cerita-cerita segala macem. Ternyata dia kayak gini. Akhirnya punya teman lah dari berbagai background tadi. Ada yang kuliah di Mesir, ada yang kuliah di itu tadi Abu Dhabi, ada yang kuliah di mana-mana gitu. Oke itu ya. Tadi poin yang paling kamu ya. Dan tadi poinnya kan setelah magang dari IES masukin LinkedIn langsung kerja kan, lulus langsung kerja, itulah intinya. Itu intinya ya nggak sih itu intinya. Jadi itu ya Okta ya, tadi kita di edisi kali ini ngobrol-ngobrol dengan salah satu tim internship ya, mantan internshipnya di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Itu dari cerita kita di episode kali ini. Mungkin thank you ya Okta ya, udah jauh loh ya dari Batu ya. Iya jauh banget ini effort ini ya. Iya dong, cuman demi siapa? Iya, tinggal duduk doang kan, yang nyetir Rio kan. Iya sih. Ya kan. Kasian GBS ya Rio. Iya dong. GBS ya nganterin. Oke, itu tadi obrolan dengan Okta, salah satu mantan internship dari YPB di edisi kali ini ya. Mungkin sampai jumpa di episode berikutnya ya. Kita nanti ngobrol dengan siapa ya, kita tunggu aja ya dengan siapa yang jelasnya tetap menginspirasi ya. Tapi ini tadi menghibur juga gitu kan. Ada Okta ya, ini banyak ngobrol-ngobrolnya. Jadi ditunggu aja di edisi selanjutnya di YPB Talks. Bye bye.